Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia bersama Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 di GBI Battles Marathon The Journey, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan acara ini menjadi ruang kolaborasi strategis untuk membangun sistem kedaulatan kesehatan Indonesia. Acara seminar nasional ini diisi oleh pemateri di bidang kesehatan yang membahas transformasi kesehatan Indonesia, kemandirian sistem kesehatan Indonesia, akses pelayanan kesehatan, hingga membangun generasi emas melalui program makan bergizi gratis. Acara ini turut dihadiri Presiden Komisaris Antikorp Nurdin Tampu-Bolon, Direktur Nusantara TV Dimpos Tampu-Bolon, dan Tommy Tampu-Bolon. Dewan Kehormatan yang juga Dewan Pembina DPP PIKI Hasim Joyo Hadikusumo menuturkan, Seminar Nasional Kedaulatan Kesehatan yang digagas PIKI dan Kemenkes ini merupakan salah satu strategi besar pemerintahan Prabowo Gibran dalam mentransformasi bangsa. Menurutnya ada 3 unsur utama transformasi bangsa guna meraih target Indonesia Emas 2045, yakni pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, serta kemudahan akses pendidikan. Di sisi lain, dia juga menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dilanjutkan dengan membenahi tata kelola program agar terhindar dari upaya koruptif pejabat. Karena kalau kesehatan manusia itu kan tergantung pada lingkungan juga, air bersih, ya, ada rumah yang layak huni, ya, terus ada kesehatan, program kesehatan. Ini semua untuk menciptakan dan untuk membuat manusia kita unggul tahun 2045. Ini kan tujuan kita itu kan, Indonesia emas dengan manusia yang unggul. Ada data juga 21%, 22% anak-anak di Indonesia, balita yang mengalami atau menderita stunting. Ini semuanya mempengaruhi nanti ya perkembangan manusia Indonesia kalau kita tidak perbaiki. So, maka MBG akan dilanjutkan. Kita akan perbaiki hal-hal yang kurang baik. Kita sudah tahu ada korupsi kemarin. Kita akan perbaiki, kita benahi. Senada dengan Hasim, Ketua Umum DPP PIKI Marwarar Sirait berharap solusi dan pemikiran dari para intelijensia PIKI dapat menjadi kontribusi besar untuk pemerintah, terkhusus pada pelayanan kesehatan, pengelolaan MBG, hingga rumah layak huni untuk masyarakat. Jadi kontribusi pemikiran-pemikiran dari PIKI semoga bisa bermanfaat Pak Hasim untuk gizi yang lebih baik, untuk pengelolaan MBG yang lebih baik, dan juga pengelolaan rumah layak huni yang lebih baik, lebih transparan. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh beliau juga adalah Ketua Satgas Penerimaan Negara, bagaimana penerimaan negara kita juga mulai meningkat dengan terobosan teknologi dan transparan. Tadi tantangannya sudah disampaikan beliau adalah soal birokrasi. Jadi itulah tantangan pemerintahan Pak Prabowo, dan tadi Pak Hasim sebagai Ketua Satgas sudah mulai melakukan langkah-langkah strategis. Terima kasih Pak. Sementara itu dalam paparannya, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menilai bahwasannya kesehatan kini tak lagi dilihat sebagai sektor pelayanan dan biayanya saja, melainkan sebagai investasi dari sebuah bangsa. Melalui seminar ini, Beni menuturkan PIKI memberikan solusi masa depan untuk sektor kesehatan yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan berbagai pihak di sektor tersebut, seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pakar dari universitas. Kesehatan merupakan investasi strategis bangsa. Investasi terhadap kualitas sumber daya manusia, investasi terhadap produktivitas nasional, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap masa depan Indonesia. Seluruh upaya tersebut diarahkan pada satu tujuan, yaitu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, untuk mencapai kedaulatan kesehatan di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi telah mengarahkan Dinas Kesehatan provinsinya untuk membuat rencana kerja ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting. Menurutnya hal ini dapat mencegah kondisi stunting pasca melahirkan. Dia mengatakan anak yang lahir dengan kondisi stunting lebih sulit dalam penyerapan gizi. Polanya adalah nanti bidan yang memeriksa bahwa ini berpotensi hamil bisa langsung nulis resep. Resepnya kebutuhan selama 9 bulan. Nanti kebutuhan vitaminnya apa,
nutrisinya apa, makanannya apa, susunya apa, ini akan menjadi fokus kita. Nah, ini yang fokus kita ke depan. Acara ditutup secara simbolis dengan penyerahan buku putih Kedaulatan Kesehatan 2045 serta pembacaan deklarasi komitmen PIKI membangun sistem kesehatan bersama pemerintah yang mandiri, berkeadilan, inovatif hingga memiliki daya saing global guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Jawa Barat, Sela Rizky, Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan.